Halo Sobat ASN, ketemu lagi di channel ASN Knowledge. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bila lulus CPNS sebelum 10 tahun tidak boleh mengajukan mutasi atau pindah. Kenapa demikian? Mari kita simak penjelasannya. Bahwa bila dinyatakan lulus diterima sebagai CPNS, Anda tidak dapat mengajukan pindah sebelum menjalani pengabdian selama 10 tahun. Mengapa demikian? Ketentuan ini tertuang dalam Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan CPNS tahun 2019. Mengapa dilarang pindah? Mungkin Anda bertanya. Keluarga saya kan ada di sana, saya sudah menikah, suami atau istri, anak di sana dan sebagainya. Di tempat lain gitu ya. Kan boleh saya pindah misalnya dengan alasan demi keutuhan keluarga, merawat orang tua dan sebagainya. Mengapa sih tidak boleh pindah? Mungkin sebagian dari kita bertanya seperti itu. Apalagi ini diikatnya sampai dengan 10 tahun, kan cukup lama juga. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya tentang reformasi birokrasi. Jadi, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, demi terwujudnya manajemen aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit, dan selanjutnya menjadi basis dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, itu pemerintah sedang melaksanakan reformasi birokrasi yang salah satunya adalah reformasi di bidang sumber daya aparatur. Nah, reformasi ini dimaksudkan antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi pegawai negeri sipil. Jadi bagaimana ada pemerataan jumlah pegawai negeri sipil, kemudian kualitas PNS tersebut, sehingga pelayanan itu tersebar, tidak terfokus, terpusat di satu titik tertentu saja. Misalnya di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang pinggir, dan sebagainya. Kemudian pemerintah juga dalam rangka implementasi hal tersebut mengambil kebijakan moratorium CPNS. Salah satu strategi dalam penataan sumber daya manusia aparatur tersebut, di mana sejak tahun 2015 telah dilakukan kebijakan pembatasan penerimaan atau moratorium calon pegawai negeri sipil. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK masing-masing instansi, dalam hal ini misalnya kalau di kabupaten kota itu bupati atau wali kota, pada instansi pusat dan instansi daerah melakukan audit organisasi dan penataan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan arah rencana strategi pembangunan. Selanjutnya, setiap instansi diharuskan melakukan redistribusi atau penataan pegawai secara internal maupun lintas instansi yang didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi sejak tahun 2015 itu dilakukan moratorium penghentian sementara penerimaan CPNS, sehingga dalam beberapa tahun tidak menerima ada terjadi kekosongan karena diakibatkan PNS yang ada itu pensiun, meninggal, dan seterusnya. Sementara di sisi lain PNS baru tidak ada penerimaan. Nah, dalam jangka waktu tersebut pemerintah tadi melakukan redistribusi dan penataan pegawai negeri sipil. Penyusunan kebutuhan tersebut diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah ya untuk menyusun kebutuhan diantaranya jumlah berapa banyaknya, jenis jabatan apa saja yang didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, dalam rincian penetapan kebutuhan ASN itu mencantumkan diantaranya nama jabatan, jabatan pelaksana atau jabatan fungsional gitu ya. Kemudian kualifikasi pendidikan, S1, D3, atau yang lain. Jumlah alokasi kebutuhannya berapa banyak, dan unit penempatan. Jadi di dalam rincian formasi itu sudah menjelaskan jabatan itu akan ditempatkan di unit mana, yang menyebutkan bahwa lokasinya. Misalnya guru matematika pada SD X gitu ya. Berarti sudah ketahuan lokasi tempatnya, lokasi kecamatannya seperti itu, kabupaten kotanya dan seterusnya.
Kebutuhan formasi CPNS ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi setelah disusun, kemudian di-entry ke aplikasi e-formasi miliknya Menpan, nanti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan keputusan untuk kebutuhan formasi tersebut. Jadi bukan hanya Bupati atau Kepala Daerah atau PPK yang menetapkan, tapi harus ditetapkan oleh Menteri. Nah, berikutnya ketentuan lain pada saat melamar, ya, Anda sebagai CPNS atau PNS pada saat melamar memilih sendiri formasi CPNS tersebut. Nah, jadi ini berbeda. Seleksi CPNS setelah menggunakan sistem CAT dengan SSCASN bkn.go.id, proses melamarnya berbeda dengan seleksi CPNS pada saat menggunakan LJK. Kalau seleksi CPNS pada saat menggunakan LJK, kita hanya melamar nama jabatan, tapi kita tidak tahu di mana akan ditempatkan atau lokasi tempat kerjanya. Sebagai contoh misalnya, saya melamar peranata komputer, tapi tidak tahu peranata komputer itu nanti ditempatkan di dinas mana. Nah, kalau saat ini dengan sistem seleksi yang baru, pada saat Anda melamar, Anda sudah memilih jabatan dan lokasi unit kerja. Misalnya Anda melamar peranata komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika misalnya. Berarti sudah spesifik nama jabatan dan lokasi kerja. Jadi seperti halnya melamar kursinya. Jadi sudah ditentukan tempatnya. Jadi pada saat melamar seleksi CPNS, pelamar memilih sendiri formasi yang akan dilamar. Jadi tidak ada paksaan. Anda sudah memilih, Anda sudah menentukan akan di mana Anda bekerja nanti ketika diterima. Yang di dalamnya memuat nama jabatan dan unit penempatan yang menjadi satu kesatuan. Jadi tidak terpisah ya, satu kesatuan. Memilih peranata komputer di Dinas Komunikasi Informatika, peranata komputer di Dinas Kependudukan misalnya. Sehingga calon pelamar mengetahui secara pasti formasi apa yang akan dilamar dan di mana lokasi unit kerja penempatannya. Artinya, pada saat melamar, pertimbangkan betul formasi yang akan Anda lamar. Unit kerjanya, kemudian nama jabatannya. Jadi jangan sampai nanti ketika diterima dengan alasan jauh dan sebagainya, kemudian Anda mengajukan mutasi atau pindah. Selain ketentuan tersebut, bahwa pelamar memilih sendiri formasi yang akan dilamar dan mengetahui unit kerja mana yang dia akan tempati, ada ketentuan yang dijelaskan pada saat pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil, di mana biasanya di sana dijelaskan calon pegawai negeri sipil bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 23 huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jadi pada saat melamar Anda sudah membaca ini, kemudian pada saat memilih formasi juga Anda sudah mengetahui di mana Anda akan ditempatkan. Kemudian ketika Anda dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, Anda diminta membuat surat pernyataan bersedia mengabdi. Hal ini sebagaimana ketentuan yang dijelaskan pada huruf J, poin 2 tentang prinsip dan penentuan kelulusan, Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Di mana dijelaskan bahwa pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 tahun sejak TMT PNS. Jadi sudah jelas ya, di surat pernyataan tersebut Anda menandatanganinya bermaterai biasanya dijelaskan bahwa bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun selama 10 tahun paling singkat dari ditetapkannya TMT PNS. Apa sih yang dimaksud dengan pindah atau mutasi? Bahwa yang dimaksud pengajuan pindah atau mutasi dimaksud adalah mutasi keluar wilayah atau mutasi di internal namun keluar formasi. Jadi pengajuan mutasi keluar wilayah itu misalnya Anda dinyatakan lulus di Kabupaten Karawang, kemudian mengajukan mutasi ke
Lampung misalnya. Berarti itu sudah jelas keluar wilayah, itu tidak boleh. Atau masih tetap di Kabupaten Karawang, namun Anda pindah ke lingkungan instansi atau pindah di lingkungan instansi yang sama, namun keluar dari formasi yang dipilih pada saat melamar CPNS. Misalnya, Anda melamar sebagai peranata komputer di Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian mengajukan pindah ke peranata komputer yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ini berarti masih pada satu instansi yang sama, namun formasinya keluar dari yang dilamar berbeda. Ini juga tidak boleh. Kemudian sanksi, sebagaimana dijelaskan pada huruf K dan L pada Permen PAN nomor 23 tahun 2019, dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, namun tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Jadi ketika Anda dinyatakan lulus sebagai CPNS, namun Anda tetap mengajukan pindah, maka Anda dianggap menyatakan mengundurkan diri. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai atau NIP, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan pegawai negeri sipil untuk periode berikutnya. Jadi sanksinya selain tadi dianggap mengundurkan diri, setelah mundur Anda tidak boleh ikut melamar lagi dalam seleksi CPNS periode berikutnya. Apa dampaknya? Dampaknya juga akan proses perpindahan ini akan berpengaruh pada pegawai negeri sipil tersebut ataupun pada instansinya. Dampak bagi CPNS atau PNS apabila dipindahkan dan ditempatkan pada formasi yang tidak sesuai, maka terhadap CPNS atau PNS yang bersangkutan akan terhambat dalam pengembangan karirnya pada saat mengajukan layanan kepegawaian. Misalnya, untuk mengajukan penaikan pangkat, akan ketahuan bahwa tidak sesuainya data formasi yang ada dengan data di sistem aplikasi kepegawaian atau SAPK BKN dengan kondisi faktual. Karena pada saat Anda melamar sebagai CPNS, data Anda sudah langsung tersimpan di database-nya BKN. Ya, melalui aplikasi sscn.bkn.go.id. Kemudian pada saat pemberkasan, data Anda juga akan diupdate ya dan masuk ke dalam sistem aplikasi kepegawaian. Nah, selama menjadi PNS, data di sistem aplikasi kepegawaian tersebut itu akan selalu menjadi acuan. Dampak bagi instansi atau pemerintah daerah, apabila CPNS atau PNS dipindahkan dan ditempatkan pada formasi yang tidak sesuai, maka akan mempengaruhi penilaian sistem merit yang diadakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN, di mana salah satu indikator penilaiannya adalah kesesuaian penempatan CPNS dengan formasi yang dilamar. Dampak yang kedua, terhambatnya persetujuan pengadaan formasi CPNS periode berikutnya. Karena formasi yang telah diisi oleh CPNS dan kemudian CPNS tersebut dipindahkan ke unit kerja lainnya, maka formasi tersebut akan tercatat sebagai formasi kosong. Dampaknya pada saat diusulkan kembali ke Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pengadaan CPNS akan ditolak sehingga berdampak pada pemenuhan pengisian pegawai. Jadi bukan hanya berdampak pada CPNS-nya saja, tapi perpindahan formasi CPNS yang tidak sesuai ini juga akan berdampak pada instansi pemerintah daerah atau kabupaten kota atau pemerintah pusat, ya. Karena persetujuan pengadaan CPNS berikutnya akan ditolak. Bahkan bukan hanya dari Menpan, Kementerian Dalam Negeri pada saat melakukan sosialisasi juga menjelaskan bahwa ke depan proses jabatan tersebut tidak boleh lagi diisi atau tidak dibuka formasinya. Oleh karena itu, ini bisa menjadi pertimbangan bagi PPK sebelum menyetujui mutasi pejabat di lingkungan kerjanya. Nah, ini penjelasan seputar kenapa sebelum 10 tahun, seorang CPNS tidak boleh mengajukan mutasi. Mutasi dalam hal ini bukan hanya mutasi keluar wilayah, tapi mutasi dalam satu instansi yang keluar formasi pun itu tidak boleh. Karena untuk proses seleksi penerimaan CPNS tersebut memerlukan proses panjang, ya, mulai dari penyusunan anjab ABK, pengusulan, sampai dengan mendapat persetujuan dari Menpan, proses seleksi dengan biaya yang cukup besar, penetapan NIP, kemudian diklat lasar atau prajabatan, orientasi, dan sebagainya. Sehingga ketika satu formasi pindah, itu akan berpengaruh terhadap yang lain, terhadap kekosongan,
dan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa di-subscribe, like. Kalau ada pertanyaan dan masukan, boleh tulis di komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton juga video-video lainnya. Terima kasih.